Tapi sekarang kita akan beralih ke jalur Gaza. Ini baru saja dirilis. Utusan sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, dilaporkan baru saja berbicara dengan Presiden Mesir hari ini tentang pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Ini baru saja dirilis oleh juru bicara Sisi. Dan penting untuk dicatat bahwa sebelumnya, pejabat Hamas juga mengatakan kepada AFP News bahwa pertemuan sedang diatur antara delegasi negosiasi Hamas dengan, tentu saja, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza. Itu adalah Nikolai Ladinov. Dan ada laporan bahwa Kushner juga akan menjadi bagian dari pertemuan itu, yang rencananya akan berlangsung di Mesir. Tapi berbicara tentang Gaza, sebuah video yang sangat mengganggu muncul dari Gaza yang menyoroti salah satu kenyataan paling kelam dari perang ini, yaitu tentara anak-anak. Saluran Hamas dan pro perlawanan menyebarkan rekaman seorang anak laki-laki membawa dan menembakkan RPG ke arah tank Israel, menggambarkannya sebagai pahlawan dan martir setelah dia terbunuh. Video tersebut kabarnya menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang kehilangan sebagian besar keluarganya dalam perang dan kemudian direkrut oleh Hamas. Para kritikus mengatakan bahwa ini bukan sekedar propaganda, tetapi juga pemuliaan perekrutan anak-anak dan eksploitasi anak yang mengalami trauma untuk tujuan politik dan militer. Jadi mengapa Hamas menayangkan rekaman ini sekarang? Apa yang bisa kita pelajari tentang penggunaan anak-anak oleh Hamas dalam perang ini? Nah, bergabung bersama kami sekarang adalah Andrew Fox, peneliti di Henry Jackson Society. Andrew, apa yang bisa kita pelajari dari video ini tentang perekrutan yang dilakukan Hamas saat ini, terutama terkait penggunaan anak-anak, dan seberapa luas masalah ini terjadi pada tahap perang saat ini? Perlu dicatat bahwa bukan hal baru bahwa Hamas menggunakan tentara anak-anak. Sudah ada laporan yang ditulis oleh kelompok seperti Human Rights Watch dan Amnesty yang melaporkan hal ini. Itu sudah terjadi sejak sekitar tahun 2014. Jadi, ini bukan fenomena baru. Tapi yang kita lihat adalah adanya persaingan narasi yang menarik menurut saya. Karena salah satu hal yang sering digunakan dunia internasional untuk mengkritik Israel adalah jumlah anak-anak yang tewas di Gaza. Dan tentu saja, itu adalah angka yang besar. Tapi juga, menurut saya, menunjukkan bagaimana Hamas dengan sangat terang-terangan memanfaatkan hal itu, termasuk penggunaan tentara anak-anak di Gaza. Dan sekarang kita melihat melalui Gaza, media sosial, dan berita duka yang dirilis oleh kelompok kombatan seperti Jihad Islam Palestina. Saat mereka merilis berita duka, kita semakin sering melihat tentara anak-anak di bawah usia 18 tahun diidentifikasi secara terbuka. Dan ini jelas menjadi tema yang berulang dalam cara Hamas dan sekutunya berperang di Gaza. Benar, tapi mengapa Hamas memilih untuk secara terbuka menampilkan video seperti ini sekarang? Apakah ini terutama propaganda? Atau apakah kita sedang melihat masalah serius dalam perekrutan? Berdasarkan apa yang kita pahami, meningkatnya kemarahan terhadap kelompok teroris di dalam jalur Gaza. Ya, maksud saya kita harus melakukan analisis audiens di sini, menurut saya. Dan sekali lagi, sejak 7 Oktober, Hamas secara sengaja menyebarkan berbagai jenis propaganda ketika mereka berbicara kepada audiens yang berbeda. Jadi, coba ingat kembali ke 7 Oktober. Mereka mencoba menyampaikan pesan kepada dunia Arab tentang kekuatan dan bahwa mereka tidak menyakiti anak-anak. Mereka menyebarkan video propaganda yang mengatakan hal itu. Dan kemudian, tentu saja, begitu Israel merespons, mereka beralih berbicara kepada Barat dan membicarakan betapa lemah, rentan, dan menjadi korban genosida oleh Israel. Jadi, Hamas sangat pandai memainkan narasi ini. Dan saya pikir ada video-video pendukung untuk hal ini. Video tragis yang sedang kamu tampilkan di samping saya sekarang. Para ibu di Gaza memuji kesyahidan anak-anak mereka. Berbicara langsung kepada Israel mengatakan, lihat, kami akan terus berjuang sampai napas terakhir kami. Para syuhada kami, ini adalah misi keagamaan bagi kami. Jadi, dengan mendorong narasi itu kepada rakyat mereka sendiri, saya curiga mereka mungkin sedang berusaha memperkuat dukungan internal mereka. Dengan menunjukkan seberapa jauh sesama warga Gaza bersedia berkorban, bahkan mengorbankan anak-anak mereka demi memperjuangkan tujuan tersebut. Benar. Saya hanya ingin berbicara secara umum sekarang tentang gencatan senjata yang sedang berlangsung. Saya rasa negosiasi. Pada titik ini kita melihat situasi di mana tampaknya tidak ada kemajuan dalam mengambil langkah selanjutnya untuk benar-benar mengakhiri perang ini. Bagaimana Anda melihat hal ini akan berlangsung dalam jangka pendek? Terutama sekarang setelah kita tahu Jared Kushner dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Hamas dalam minggu depan di Mesir. Ya, maksud saya lihat ini memang sudah menjadi ketegangan yang melekat dalam kesepakatan gencatan senjata sejak ditandatangani pada bulan Oktober tahun lalu. Anda punya Turki dan Qatar yang mempengaruhi pihak Hamas untuk membebaskan para sandera dan menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata awal itu. Tapi tidak ada yang benar-benar berusaha mencari cara bagaimana meyakinkan kelompok teroris jihadis psikopat untuk menyerahkan senjata mereka secara sukarela.
Maksud saya rasa kita harus berhenti berpura-pura di sini bahwa Hamas adalah pihak yang rasional, setidaknya dalam pengertian Barat. Maksud saya, lihat, Fakta bahwa mereka menyebarkan video anak-anak yang dijadikan tentara menunjukkan bahwa mungkin mereka melihat proses kejahatan senjata ini dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan Gedung Putih dan Jared Kushner. Jadi pertanyaan besar yang sebenarnya di sini adalah apa yang benar-benar bisa dicapai secara realistis? Apakah Hamas akan menyerahkan semua senjatanya entah bagaimana caranya? Saya akan sangat-sangat terkejut, dan saya sudah lama tidak berpikir mereka akan melakukannya. Jadi pertanyaannya adalah, kemana langkah selanjutnya? Dan saya pikir, itulah yang harus kita hadapi. Apa yang siap diterima oleh Israel? Apa yang siap diterima oleh Yerusalem? Apa yang siap diterima oleh negosiator Gedung Putih? Dan bagaimana posisi negara-negara Arab dalam hal ini? Dan tentu saja, apa yang siap diterima oleh Hamas? Karena 2,5 tahun perang belum mengalahkan mereka. Belum mematahkan semangat mereka dalam keinginan untuk terus berjuang dan mempertahankan misi keagamaan mereka melawan Israel. Jadi, langkah selanjutnya apa? Dan saya rasa, belum ada yang menjawab pertanyaan itu. Itu sudah pasti. Tapi seperti biasa, kita melihat saling menyalahkan terus berlanjut. Andrew Fox, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami dari Britania Raya atas wawasannya.